Salam jumpa pemirsa setia TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada. Drap Sriwijaya kembali hadir menjumpai Anda. Kali ini bersama saya Rizky Dika Saputra. Pemirsa, Festival Danau Ranau merupakan agenda tahunan yang biasa diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Oku Selatan. Berbeda dengan tahun 2018 yang lebih menekankan pada sisi pengenalan destinasi wisata yang ada di Kabupaten Oku Selatan, maka pada tahun 2019 Dinas Pariwisata Oku Selatan lebih menekankan pada sisi kebudayaan yang ada di Oku Selatan. Lantas seperti apa gegap gempita dan juga semarak dari Festival Danau Ranau 2019? Saya Rizky Dika Saputra. Inilah Drap Sriwijaya. Provinsi Sumatera Selatan memiliki potensi wisata alam, hutan dan perairan yang cukup menarik untuk dikunjungi. Salah satu potensi wisata perairan yang cukup berpotensi yaitu wisata Danau Ranau yang semakin go internasional. Berbagai upaya yang digelar dalam mempromosikan wisata Danau Ranau dengan kegiatan Festival Danau Ranau yang dipusatkan di pelataran pesisir pantai kawasan wisata Danau Ranau di Kecamatan Banding Agung, Kabupaten Oku Selatan. Kawasan wisata Danau Ranau ini menjadi objek wisata unggulan di Kabupaten Oku Selatan dengan dikelilingi bukit barisan dan gunung semidung serta pepohonan yang rindang. Selain air danaunya juga yang sangat jernih. Berbagai pusat kegiatan Festival Danau Ranau, objek wisata Danau Ranau ini semakin dikenal, bukan saja wisatawan lokal, nasional, bahkan mancanegara. Sebagai event tahunan Kabupaten Oku Selatan, Festival Danau Ranau menjadi momen yang ditunggu oleh masyarakat, budayawan maupun seniman dalam mempromosikan budaya khas dari daerah masing-masing. Gubernur Sumatera Selatan Haji Herman Deru mengapresiasi kegiatan ini dan mendukung penuh dengan menggelontorkan dana khusus untuk perbaikan infrastruktur di kawasan wisata Danau Ranau. Terimalah salam hormat dari kami. Mengingat wisata Danau Ranau ini akan menjadi wisata unggulan di Kabupaten Oku Selatan, umumnya di Sumatera Selatan. Saya pertama mengapresiasi dulu bagaimana upaya pemerintah Kabupaten Oku Selatan ini mempertahankan kegembiraan masyarakat. Sudah 22 tahun festival ini masih bertahan dengan baik, terpelihara. Ini juga upaya kita untuk mengajak semua pihak, termasuk masyarakat. Kalau ini ingin berkesinambungan, ayo kita pelihara pohon-pohonnya, karena ini juga menjadi sumber pertahanan air kita. Kita juga jangan sembarang membuang sampah. Ini namanya upaya mempertahankan lingkungan. Tapi ada yang penting juga bahwa pemerintah Kabupaten Oku Selatan secara khusus memberikan ruang untuk ekonomi kreatif, ekonomi kecil, mikro, untuk juga dapat mempromosikan barang dagangannya, baik kerajinan tangan dan lain sebagainya.
dan yang punya homestay, yang punya penginapan juga, mereka menjadi berlomba untuk memberikan servis terbaik kepada para pengunjung. Sebuah anugerah di mana danau ini bukan diperuntukkan hanya untuk wisata, tapi juga untuk pertanian. Ribuan hektar di hilir sana teraliri oleh danau ini. Maka secara moral apa yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten ini juga menjadi bagian dari ibadah untuk tetap mempertahankan aliran irigasi di kabupaten-kabupaten tetangga. Sementara Oku Selatan sendiri tidak secara langsung menikmatinya. Pada Festival Danau Ranau bukan hanya menampilkan budaya dari kabupaten kota di Sumsel, tetapi mengajak serta kabupaten lain di provinsi tetangga seperti Provinsi Jambi, Lampung, dan Bengkulu. Kasih perizinan dan perizinan Pak di sini. Apa ini gula merah ya? Bukan saja dari sisi terapi ciri khas dari daerah masing-masing, juga ditampilkan baik makanan khas, produk unggulan daerah maupun kerajinan tangan dan mesin menyangkut kain khas kabupaten dan kota. Promosi, menggali budaya lokal, sehingga perhatian, promosi, dan informasi kan menyebar kemana-mana. Harapannya semoga wisatawan orang luar dapat berkunjung lebih setiap tahunnya. Tentu dukungan infrastruktur kita harapkan, artinya di samping promosi kita juga sinergis membangun infrastruktur, minta dukungan dari provinsi juga sehingga lambat laun semua yang dibutuhkan itu terlengkapi. Kearifan lokal menjadi aset kita untuk kita jual, ada nilai ekonomisnya, ada nilai sosialnya, yang mudah-mudahan ya, prinsip kalau orang tertarik kan begitu banyak ini kan mengundang orang datang, ekonomi jalan, ya pariwisatanya berhasil. Nah, mudah-mudahan harapannya seperti itu, tapi Pak Gubernur yang nanya, kalau saya harapannya demikian ya. Dari cagar budaya, Provinsi Jambi turut menyajikan beragam jenis cagar budaya peninggalan sejarah Kabupaten Jambi, sehingga pengunjung yang datang akan mengenal cagar budaya dari Provinsi Jambi. Selain potensi kopi, Danau Ranau, dan beberapa keemasan kopi khas masing-masing kecamatan di Kabupaten Oku Selatan, produksi kopi ini merupakan salah satu buah tangan bagi pengunjung yang ingin mencicipi kopi khas Ranau. Beragam kopi dari Ranau semakin digemari masyarakat dengan perpaduan khas gula semut dengan kopi asli, sehingga akan menjadi ciri khas kopi Danau Ranau. Festival Danau Ranau ini adalah agenda tahunan dari pemerintah Kabupaten Oku Selatan. Ini festival budaya yang terbesar di Sumatera Selatan. Dan ini kita laksanakan dalam rangka kita menarik para wisatawan sini. Di samping itu kita memamerkan produk-produk kita yang ada di sini, baik UMKM, kopi, dan lain sebagainya. Tujuan kita itu untuk menarik wisatawan yang berkunjung ke sini. Terutama sejak ada water sport ini, ada banana, ada rafting, ada jet ski ini luar biasa. Nah, tapi kita memang agak terkendala dengan akses, tapi kita optimis ke depan.
karena kita sudah mendapat dukungan baik dari pusat maupun dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Kita sedang tahap revitalisasi bandara, ya, yang tahun ini kita melengkapi 2 dokumen dulu, baru kita pembangunan fisik, terus kita membangun amenitas, jalan juga ini sudah kita usulkan dari jalan provinsi menjadi jalan negara. Nah, biar dia agar besar nanti. Karena akses ini yang jadi masalah kita sekarang. Kemasan kopi ya kita sudah lakukan situ. Nah, sekarang sudah ada seperti Rakopa, itu semua kopi yang ada, jenis kopi yang ada di Oku Selatan sudah dikemas di situ. Sudah ada brandnya di situ dan sudah kita pasarkan sekarang. Kegiatan pameran ini serangkaian dengan beragam jenis tari-tarian dari 19 kecamatan yang ada di Kabupaten Oku Selatan, bahkan kabupaten tetangga. Festival Danau Ranau 2019 kali ini mengusung tema tentang kebudayaan, mengangkat budaya yang ada di Oku Selatan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bahwasannya budaya yang ada di Oku Selatan sangat banyak dan bervariatif dan harus dilestarikan kepada generus yang akan melestarikannya. Seperti halnya ada tarian dan juga nyanyian di belakang saya, ini sebagai salah satu pemberian edukasi kepada masyarakat bahwasannya budaya yang ada di Oku Selatan wajib dan harus dilestarikan. Festival tari ini menampilkan kesenian dari daerah masing-masing dengan lama penampilan selama 45 menit. Hal ini untuk memberikan kesempatan kepada peserta memberikan karya terbaik di atas panggung. Seperti penampilan kesenian budaya khas Kecamatan Banding Agung yang perpaduan antara drama, seni suara, dan seni tari yang sangat memukau penonton.
Kesenian ini menggunakan bahasa daerah masing-masing sehingga budaya di daerah itu akan tumbuh subur dan menambah budaya yang ada di Kabupaten Oku Selatan. Alhamdulillah, event Donaranau yang ke-22 tahun 2019 ini sangat meriah sekali, sangat sempurna sekali. Ya, jadi kami atas nama masyarakat Kecamatan Bening Agung sangat berterima kasih baik dari pengunjung yang datang dari kabupaten kota dan kecamatan tetangga, dan alhamdulillah juga event ini pun dihadiri oleh Pak Gubernur dengan Ibu Gubernur, termasuk dari kementerian dan Pak Bupati. Jadi kami mengharapkan kepada pemerintah kabupaten khususnya, mengapa kami katakan bahwa terwujudnya wisata yang sempurna adalah satu keramah-tamahan, keamanan dan kebersihan. Jadi kami mohon pemerintah Kabupaten Oku Selatan bisa sama-sama membantu kami selaku pemerintah kecamatan dan masyarakat. Soalnya kalau kami bekerja sendiri, insya Allah tidak akan sukses dengan sempurna. Festival Danau Ranau ini cukup menarik karena mengangkat keseluruhan budaya, adat istiadat dan seni di Kabupaten Oku Selatan, utamanya Danau Ranau. Salah satu adat daerah Danau Ranau ini yaitu makan nasi secara bersama-sama di atas kasur dengan istilah tanjak bunto yang diartikan hidangan 4 persegi panjang. Budaya makan ini menjadi tradisi turun-menurun bagi warga adat Danau Ranau dan ini terus dilestarikan sampai sekarang dan dapat ditemui saat pernikahan putra-putri asli daerah Ranau. Budaya yang ada di Kabupaten Oku Selatan ini cukup menjadi salah satu promosi wisata Danau Ranau, sekaligus menambah wawasan budaya bagi generasi muda. Beragam budaya secara menyeluruh mulai dari tarian, kesenian khas daerah, produk unggulan, dan kerajinan, serta kain khas daerah di kabupaten kota akan menjadi aset budaya Sumatera Selatan bersaing ke mancanegara. Kegiatan seperti ini hendaknya lebih ditingkatkan dan digaungkan, bukan skala nasional saja, bahkan bisa merambah ke mancanegara. Sehingga budaya yang beragam jenis di Indonesia akan dikenal dan dicintai oleh masyarakat dalam maupun luar negeri. Event tahunan yang akan dijadikan agenda nasional ini hendaknya terus dipertahankan dan dilestarikan sehingga menjadi modal dasar bagi pembangunan generasi muda di masa mendatang. Oku Selatan ini merupakan salah satu kabupaten yang paling ujung, paling selatan di Sumatera Selatan. Dan festival Danau Ranau ini merupakan kegiatan atau event yang ke-22, artinya sudah berulang kali pelaksananya. Dan pasti event Festival Danau Ranau ini akan sangat berdampak kepada peningkatan arus kunjungan wisatawan datang ke Sumatera Selatan. Apalagi kita tahu bahwa Danau Ranau ini atau Oku Selatan ini memiliki banyak sekali potensi wisata. Ada wisata alam, wisata olahraga seperti misalnya arung jeram, kemudian pendakian Gunung Seminung, kemudian juga ada event-event seperti budaya, dan Oku Selatan sangat kaya akan potensi wisata dan kebudayaan. Untuk itu kami yakin apabila Festival Danau Ranau dikemas dengan lebih baik, maka akan semakin banyak wisatawan yang akan datang ke Oku Selatan, khususnya Danau Ranau dan juga Sumatera Selatan pada umumnya.
Budaya bukan saja dinikmati sebagai hiburan, tetapi terpenting budaya sebagai salah satu perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta menjalin kearifan budaya lokal yang ada di kabupaten kota, Sumsel, bahkan di Indonesia. Terlebih banyak budaya asing yang akan masuk ke Indonesia. Selain itu, Festival Danau Ranau ini juga merupakan salah satu kegiatan yang masuk dalam platform Indonesiana yang digagas oleh Ditjen Kebudayaan, dan ini mengkaitkan beberapa festival yang ada di Indonesia, dan tentunya kita tidak hanya berevent menggelar atraksi, tetapi juga kita bisa memberdayakan bagaimana tata kelola kebudayaan yang ada di daerah dalam satu kesatuan platform Indonesiana ini. Dan hal semacam ini sangat penting karena bagaimanapun juga kalau kita berbicara tentang event kebudayaan, mau tidak mau juga berbicara tata kelola kebudayaan yang ada di dalamnya. Nah, ini menjadi event yang sangat penting bagaimana kita memberdayakan para pelaku kebudayaan, para pegiat kebudayaan, dan tentu para yang mengelola kebudayaan secara umum. Kecamatan Banding Agung sebagai masyarakat di sini sangat mensupport dengan adanya acara Festival Danau Ranau yang ke-22 ini. Karena dampaknya banyak sekali bagi kami masyarakat. Adanya acara Festival Danau Ranau ini kami menyiapkan berupa souvenir. Souvenir itu banyak sekali yang membeli pada kami sehingga menambah perekonomian bagi kami. Mungkin kedepannya untuk kami lebih ada pengalaman lagi, akan kami tingkatkan bermacam-macam souvenir khas Danau Ranau begitu. Kami main jet ski ya. Tak kalah menariknya di kawasan wisata Danau Ranau ini terdapat wisata perairan yang selalu dicari masyarakat karena memiliki tantangan keberanian yang cukup tinggi, seperti permainan jet ski dan juga banana boat. Permainan jet ski ini dilengkapi dengan sarana pengamanan yang cukup representatif, kapal motor dalam kondisi baik, baju pelampung dan bahan bakar minyak atau BBM yang cukup. Untuk tahun 2019, water sport di Danau Ranau ini setiap per bulannya meningkat. Jadi pelayanan itu pengunjungnya semakin banyak, per bulannya bertambah. Untuk water sport itu ada 10 jet ski, Pak, yang dikelola oleh Karang Taruna Surabaya, itu 5, banana boat ada 2 itu. Yang ngelolanya juga Karang Taruna Surabaya, yang 5-nya itu sementara dikelola oleh UPTD Pariwisata bersama stafnya. Untuk pengunjung yang ingin bermain itu diberi petunjuk cara penggunaan water sport itu, ya seperti mau pakai rompi, mau ngidupkan, mau atraksi itu diarahkan dulu, diajari. Setelah mereka agak mapan sudah bisa membawa, kami lepas itu, Pak. Jadi selalu kami pantau itu kegiatan mereka. Sebelum melaksanakan permainan yang menantang ini di tengah Danau Ranau, masyarakat diperiksa dengan teliti dan sesuai dengan standar operasional, prosedur atau SOP. Dengan demikian keamanan dan kenyamanan masyarakat jet ski terjamin. Oke. Nah, ajari masukkan sini. Aku dikatakan belajar. Mumpung malam. Oke. Start. Stop. Gas. Ini ya. Oke. Sip. Keberadaan permainan jet ski juga menambah daya tarik wisatawan yang datang berkunjung ke Danau Ranau semakin tinggi dan akhirnya mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat di sekitar Danau Ranau. Tarikan kebudayaan adalah dengan terus menampilkannya dan mengenalkannya pada generasi penerus. Seperti halnya Festival Danau Ranau 2019, mengenalkan dan juga mengenalkan destinasi wisata yang ada di Kabupaten Oku Selatan. Saya Rizky Dika Saputra, mewakili seluruh kerabat gaya petugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Thank you.